Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Ibrayona yang membahas tentang bela diri, alam dan sastra. Di sini kemarin saya membahas tentang senjata tradisional kuduk, kuduk pagar alam Sumatera Selatan. Kali ini saya akan sedikit mengulas tentang senjata tradisional keris. Keris sendiri sebenarnya senjata tradisional dari Majapahit, sehingga keris itu bukan milik negara Indonesia sendiri. Banyak negara-negara lain yang dari jajahan dari bagian dari pemerintahan kerajaan Majapahit yang mempunyai keris, seperti Brunei, Malaysia, malah sampai ke Filipina mereka memiliki keris yang disebut keris muru yang bentuknya agak sedikit panjang. Bercerita tentang keris Nusantara, sepengetahuan saya keris Nusantara terbagi dari beberapa bagian, antaranya keris Jawa, keris Bali, dan keris Melayu. Sedangkan kalau keris Jawa, keris Jawa dan Bali berasal dari Jawa dan Bali. Sedangkan kalau keris Melayu itu berasal dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Keris-keris Melayu biasanya dari daerah situ. Cuman di sini saya memiliki keris Kamardikan atau keris baru, bukan keris lama, yang berdapur Nogososro Look 13. Untuk memperkenalkan keris, jadi kita mengenalkan bagian-bagian keris terlebih dahulu. Keris terbagi dari beberapa bagian. Dari bilah saja dulu. Ini disebut bilah. Dari sini sampai ke pangkal bilah. Ini ganja. Kalau bagian sininya biasanya disebut dapur keris. Nah, ini apa namanya? Lupa saya. Gundrik apa ini? Bagian sininya dan sini hulu. Nah, kalau sini warangka. Ini termasuk keris baru, bukan keris lama. Keris Nogososro yang saya beli bukan dari empu tapi dari pengrajin. Menyikapi tentang keris yang berkembang saat ini, keris sebenarnya awalnya itu keris itu senjata perang zaman dahulu. Kenapa disebut senjata perang? Karena keris sendiri didesain bukan untuk pekerjaan-pekerjaan bertani atau pekerjaan-pekerjaan membantu sehari-hari. Kalau seperti golok, badik, atau pisau raut segala macam itu bisa difungsi, bisa senjata pertahanan diri, masuk kuduk juga, atau juga senjata sehari-hari. Tapi keris sendiri itu memang diperuntukkan untuk perang. Nggak ada namanya orang nebang bambu, nebang pohon itu dengan keris, belum pernah saya lihat. Tapi kalau dengan golok itu banyak, atau mengiris buah itu nggak pernah. Karena memang keris diperuntukkan dari senjata perang. Karena keris diperuntukkan senjata perang zaman dahulu, maka pendahulu empu dulu melumuri keris itu dengan racun. Hampir keris-keris yang dibuat untuk perang itu semuanya beracun. Nah, karena dia beracun, maka orang-orang tua zaman dahulu membuat mitos-mitos agar anak-anaknya tidak memegang keris itu sendiri. Dibilang keris ini ada ininya lah, ada itunya lah. Itu diperuntukkan agar anak-anak dulu jangan sampai memegang keris, karena tergores sedikit saja
itu racunnya bisa sangat fatal bagi keris. Tapi karena orang-orang zaman dulu membuat mitos-mitos untuk menakutin anak-anaknya yang masih kecil, itu berkembang sampai saat ini. Dan akhirnya keris-keris disakralkan. Keris yang dulunya senjata perang berubah fungsi menjadi seperti pusaka atau ajimat yang harus disimpan baik-baik, terus disembah dan segala macam. Ya kalau barang-barang begitu kita melakukan begitu, ya otomatis dia akan masuk. Jin atau kodam itu akan masuk dengan sendirinya. Jangankan keris, batu cincin aja, kalau kita melakukan hal yang sama begitu, dia pasti akan masuk. Apalagi yang bentuk senjata tajam seperti ini. Fenomena yang seperti ini membuat ahli fungsi keris berubah. Zaman saat ini banyak saya melihat orang yang memiliki keris tapi tidak tahu memegang keris. Masih memegang keris begini. Kalau memegang keris begini itu kurang tepat. Karena untuk perang itu tidak menyatu dengan tangan. Nah, sekarang saya uraikan, memegang keris itu begini. Begini. Di sini letak namanya pejetan. Banyak kan kalau di sini kebetulan, tapi kalau yang lain agak melengkung di sini. Di sini pejetan. Jadi begini. Cara memegang keris yang benar. Dan keris sebagai senjata bela diri, dia tidak akan menangkis dengan tajamnya. Dia selalu menangkis dengan sini. Jadi sistemnya, kapan dia menangkis kayak gini, baru dia menyabat. Misalnya begini, menangkis begini untuk serangan, baru dia menyabat. Dan jujur, untuk saat ini saya jarang sekali melihat di YouTube atau di perguruan silat mengembangkan cara bermain keris. Kalau bermain kerambit banyak, bermain kujang banyak, bermain cara permainan badik itu banyak. Tapi keris udah jarang sekali saya lihat. Karena kenapa itu terjadi? Karena keris itu dijadikan azimat saat ini. Salah satu contoh, pembuatan keris tidak lagi menggunakan baja-baja yang keras. Karena kenapa? Sulit penempaannya. Termasuk keris saya ini. Ini bisa dikategorikan tidak ada baja di sini. Di sini memang ada campuran logam-logam lain yang membuat dia berbentuk kayak gini. Tapi tidak ada baja. Jadi ketajaman dan keuletan, kekuatan keris itu sendiri sudah menjadi hilang. Wajar kalau keris-keris lama itu termasuk kuat dia, karena dalam penempahannya sendiri sudah berbeda. Kalau dulu keris dijadikan senjata perang, kalau sekarang hampir 80% itu menganggap keris sebagai ajimat atau ya ajimat benda pusaka, atau ya sebagai karya seni, hiasan saja. Jadi bagaimana kedahsyatan keris zaman dahulu seperti kedahsyatan samurai, samurai dengan pedang katananya itu berhangsur-hangsur hilang. Kalau di Jepang mereka punya pedang katana yang dipakai oleh samurai, itu sampai saat ini masih terjaga ketajamannya, cara pembentukannya, dan cara memainkannya. Tapi sayang sekali untuk keris hampir hilang. Kalau saya perhatikan hanya satu negara yang masih melestarikan, itu Filipina. Cara bermain keris mereka dan pembentukan keris mereka masih memakai pakem-pakem keris zaman dahulu yang terbuat dari besi-besi baja yang keras dan murni digunakan untuk menyerang, bukan menyantet. Kalau sekarang kan beda. Ya memang, jadi yang disayangkan sekali, ahli fungsi keris sebagai peninggalan bangsa kita saat ini
sudah jauh bergeser. Kadang beli ini dari pengrajin, ini kan dari pengrajin, ini bukan empuk, dibikin massal banyak, dibeli sampai di rumah mulai dilakukan tirakat. Ya masuk, memang masuk, ada kodamnya itu kalau dilakukan tirakat. Kita nggak tahu itu hal yang baik atau tidak, tapi dalam Islam itu jelas tidak diperbolehkan. Tapi dengan begitu fungsi senjata yang termasuk yang sangat diandalkan di zaman perang itu hilang sama sekali. Kenapa? Seluruh Nusantara itu ada kerisnya, karena keris ini kalau untuk bertarung tidak kalah loh dengan senjata-senjata yang lain. Salah satu teknik memakai keris, dari memegangnya saja dengan kayak gini, ini dia menyatu dengan tangan. Jadi bagaimanapun getaran apa tangkapan dia bisa begitu luas, begitu luas. Cuman saat ini jarang. Dengan cara menangkisi begini aja sangat sedikit yang tahu. Menangkis serangan serius bukan dengan begini, tapi dengan begini. Karena dengan begini saat dia mulai menyayat, saat masuk, itu sangat jarang. Malah saya pikir sudah banyak orang yang tidak mengetahui cara menggunakan keris yang udah pasti itu peninggalan kerajaan Majapahit. Yang kerajaan Majapahit itu sendiri dari Indonesia, dari Nusantara. Tapi hilang begitu saja karena ahli fungsi keris sudah berubah menjadi pusaka yang dikeramatkan dan menjadi ajimat atau sebagai pajangan saja. Itu secara pribadi saya sangat miris sekali. Saya berapa kali memberi keris baru, tapi semuanya nggak ada yang dibuat dari besi baja. Ya seperti ini salah satu keris yang saya beli. Ini kalau dibengkokkan bengkok, ini nggak bakal patah. Terus ini nggak bakal bisa tajam setajam kayak golok, ciomas, nggak bakal. Karena ini terbuat dari besi, tidak ada unsur baja. Padahal di zaman dahulu, karena penempaan yang seperti ini, baja disatukan dengan logam-logam lain, ini bisa menembus baju zirah loh. Sangat keras dan tidak kalah dengan kayak samurai. Ini sangat tajam. Itu dari bilahnya saja. Kenapa dibuat look ini? Untuk kalau dia mengiris itu daya robeknya itu lebih besar kalau dilihat dari segi senjata perang. Daya robeknya begitu. Makanya kenapa masyarakat di Jawa itu dikategorikan. Kalau masyarakat biasa itu look 3. Itu untuk masyarakat biasa. Karena semakin banyak look, daya robeknya semakin kuat. Kalau look 7 itu panglima-panglima perang yang memakainya. Look 9 itu raja-raja. Look 1 lurus itu dipakai oleh pemuka agama. Kenapa pemuka agamanya looknya 1? Karena mereka dekat dengan ini orang-orang kerajaan. Jadi tidak bisa membahayakan. Sebagai dari segi look saja itu, belum dari segi lain. Harapan saya, ayo kita jadikan keris bukan hanya sebagai pusaka saja, tapi seperti dahulu kala. Jadikan keris walaupun itu sebagai pajangan, tapi histori keris sebagai senjata perang itu jangan dihilangkan. Ya,
kalau mau jadikan pusaka ya nggak apa-apa. Tapi cara pembuatan keris yang menggunakan baja campur dan kuat serta tajam itu juga jangan dihilangkan lagi. Sangat disayangkan sekali. Makanya keris-keris lama buatan dari keris Melayu sekarang yang lama itu mulai diminati kembali. Karena apa? Karena dia memiliki baja di dalamnya. Lain dengan keris-keris yang kamardikan ini udah jarang sekali. Memang kalau dengan baja agak sedikit sulit penempahannya dibandingkan dengan besi-besi biasa. Tapi ketangguhan dari senjata itu sendiri masih ada, dan legenda kekuatan keris di tanah Nusantara itu masih berkembang, masih bisa dilihat sampai saat ini kalau kita menjaga bagaimana keris. Itu yang disayangkan untuk saat ini. Dan ayo bagi yang mempunyai tata cara menggunakan keris dalam bertarung, mohon diwariskan kembali. Jangan sampai punah. Kita kalau guru bolok itu luar biasa banyak. Apalagi seperti jurus golok Betawi, orang-orang Betawi itu turun-temurun diajari dan diwariskan sampai saat ini. Begitu juga kayak senjata kerambit yang dulunya dirahasiakan oleh orang Minang. Karena untuk melestarikan, banyak tuo-tuo sile yang mengajarkan kembali, membuka kembali. Begitu juga seperti kujang, senjata kujang itu jurus-jurus dibuka kembali. Baru-baru ini saya melihat di YouTube ada orang pendekar silat dari Betawi itu membuka lagi bagaimana menggunakan pisau raut. Itu kan termasuk senjata rahasia ini, pisau raut. Nah, sekarang mari kita gali lagi tentang keris. Coba buka lagi, wariskan lagi, jangan sampai keris ini dijadikan sebagai pajangan dan azimat, bukan menjadikan senjata perang. Dan yang disayangkan sekali itu nanti hilang. Dan juga dalam Islam, ajaran yang saya anut melarang kita menjadikan keris ini sebagai penolong. Yang dari surat Al-Fatihah saja ayat ketiga itu udah jelas, iya karena budu wa iya karena stain, hanya kepadalah, padamulah, kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita mohon perlindungan. Jadi kita tidak boleh menggantungkan kepada zat-zat lain atau khodam atau apalah. Kita hanya boleh menggantungkan Allah. Dan begitu saja yang saya gambarkan tentang keris. Semoga konten saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita kembali lagi menggali keris sebagai senjata perang, bukan karena untuk perang kembali, karena agar kita tidak lupa bagaimana empu-empu zaman dulu dalam kerajaan Majapahit mendesain sebegitu cantiknya senjata perang. Jarang loh senjata perang yang cantik seperti ini di dunia. Jujur saja senjata perang yang cantik itu bagi saya salah satunya keris. Keris itu udah jadi senjata perang, udah cantik. Ada lagi kalau misalkan para raja-raja itu diberi hiasan batu-batu mulia, sangat cantik, sangat elok. Cuman karena
kita menganggap keris ini sebagai azimat, barang bertuah yang sebagian orang membukanya saja dengan tata cara ya sedemikian rupa, membukanya saja supaya khodam jin yang di dalam keris ini tidak marah sama dia, tidak melakukan keturunan dia. Di situ aja sudah syirik kita, karena kita lebih takut dari apa yang menunggu keris ini daripada sama Allah. Dan jujur, saya pernah mendapat secara tidak sengaja keris yang ada jinnya itu ada, tapi sudah saya musnahkan. Saya ganti dengan keris baru dari pengrajin. Ini saya beli di online sebenarnya, bukan dari Empu. Karena saya beranggapan benda hanyalah benda, dan saya bergantung pada yang menciptakan. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.